Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khassaqallah bi khususiyatin kawara'in aw zuhdin aw ma'rifatin aw karamatin thumma tamannaita aw ahbabta ay ya'laman nas bitilkal khususiyah fadzalika dalilun ala wujudir riya al-khafi fi qalbik wa dalilun ala adami sidqika bil ubudiyah. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada engkau suatu khususiyah, suatu kelebihan, keistimewaan. Diberikan Allah kepada seseorang. Contohnya keistimewaan itu antara lain adalah kawarain, seperti wara. Artinya orang yang mampu bersifat wara itu orang yang diberi Allah khususiyah, diberi Allah keistimewaan sehingga dia bisa bersifat dengan wara. Wara artinya menjauhi segala sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan yang syubhat. Menjauhi segala sesuatu, baik perkataan, baik perbuatan, daripada yang syubhat, artinya yang tidak jelas halal haramnya. Nah, itu satu kelebihan. Kalau kita bersifat itu, kita punya sifat atau punya sikap menolak sesuatu yang tidak jelas halal haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perkataan, perbuatan. Apabila kada jelas hukumnya, kita tidak melakukannya. Nah, itu wara. Ini sifat yang luar biasa, istimewa yang diberikan Allah kepada seseorang hamba. Au zuhdin, atau diberikan Allah dia sifat zuhud. Zuhudnya lebih lagi daripada wara. Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada wara. Artinya orang yang wara belum tentu zuhud, tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia wara. Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal. Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal karena khawatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah. Nah, ini zuhud lebih tinggi lagi. Orang yang diberi Allah zuhud itu orang yang punya khususiyah, orang punya kelebihan. Au ma'rifatin, atau diberi Tuhan ma'rifat, lebih hebat lagi. Karena orang zuhud belum tentu ma'rifat. Kalau orang yang dapat ma'rifat itu pasti sudah orang yang bersifat wara, zuhud dan lainnya. Au karamatin, atau diberi Allah dia karamat, keistimewaan, kelebihan, perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat, dia diberi Allah demikian. Nah, apabila Allah mengkhususkan engkau dengan satu kekhususan seperti wara, zuhud, ma'rifat, karamat dan lain-lainnya, kemudian engkau mengingini bahwa manusia tahu dengan kelebihan itu. Nah, engkau mengingini, menghendaki bahwa orang lain tahu dengan kelebihan yang ada pada diri engkau itu. Maka yang demikian itu menunjukkan atas adanya riya yang tersembunyi dalam hati engkau, dan itu bukti bahwa engkau tidak benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita hendak orang tahu dengan kelebihan kita nih. Orang ini ingin bahwa orang lain tuh tahu dengan keistimewaan dirinya. Kalau demikian ada dalam hati kita, nah maka kita itu adalah riya.
yang tersembunyi dalam hati, dan kita belum benar jadi hamba Allah. Artinya kita sembahyang misalnya tengah malam, rutin sembahyang tahajud, ini khususiyah nih, ini kelebihan, karena kada sembarang orang bisa rutin tahajud. Kalau dia ingin agar orang tahu bahwa ini ahli tahajud, walaupun inya kada berkisah, cuma dia ingin agar orang tahu inya nih ahli tahajud, berarti tahajudnya itu ada masuk riya, ada riya, dan ini orang belum benar menjadi hamba Allah, belum sebenarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya bersedekah, inya bahadiah, inya apalagi bawakaf misalnya. Dia ingin orang lain tahu bahwa inya berwakaf. Orang lain tak ingin bahwa orang lain tahu inya berwakaf. Misal membangun masjid, Haji Abdullah misal membangun masjid, dengaran ini masjid Haji Abdullah umpamanya, supaya orang tahu ini wakaf dari Haji Hasbullah umpamanya. Tujuannya supaya orang tahu bahwa ini wakaf dia. Nah, ini pasti mengandung riya tersembunyi dalam hatinya, dan dia belum benar menjadi hamba Allah. Lianna kalau kunta sadikan ma'allah ma ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah, engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka bahwa melihat akan amal perbuatan engkau itu oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kelebihan pada diri itu baik dikisahkan kepada orang atau kada dikisahkan, cuma inya kepingin aja dalam hati, kepingin dalam hati orang tuh tahu siapa aku nih sebenarnya. Nah, itu berarti orang ini kada bujur. Qala Ahmad ibnu Abil Hawari, man ahabba ay yu'rafa bi syai'in minal khair aw yuzkara bih faqad asyraka fi ibadatihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari, barang siapa suka ingin bahwa dia dikenal dengan sesuatu dari kebaikan, atau dia ingin disebut dengan kebaikan, berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya ingin bahwa namanya itu disebut, inya ingin bahwa namanya itu disebut sebagai orang yang berbuat kebaikan, baik itu diutarakannya atau geritik hatinya menghendaki itu. Misalnya seseorang berwakaf umpamanya 1 juta umpamanya, memang kada dapangnya minta kena umum makanlah pada aku berwakaf, kada dapang bersuara kah itu, cuma hatinya tuh hendak, hatinya tuh kepingin diumumkan wakafnya itu. Nah, kada ada bersuara, cuma hendak kepingin. Nah, berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Faqad asyraka fi ibadatihi. Lianna man khadama 'alal mahabbah la yuhib ayyara khidmatahu ghairu makhdumi. Karena orang yang berkhadam, karena orang yang berkhidmat atas dasar cinta, dia tidak suka bahwa melihat akan khidmatnya itu selain orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi riya itu macam-macam. Dari yang besar itu mamanya kalau kada dilihat orang ya kada beramal, itu riya besar. Ada riya yang halus, yang tersembunyi, yang seperti demikian. Nah, ini riyaul khafi, riya tersembunyi lagi.
Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, man ahabba ayyattali an-nas ala amalih fahuwa mura'in, wa man ahabba ayyattali an-nas ala halih fahuwa kazzab. Barang siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya, maka itulah yang namanya orang yang ria. Barang siapa yang mengingini manusia tahu atas halnya, maka dia kazzabun, maka dia dusta dalam hal itu. Orang misalnya diberi Allah keistimewaan hal yang namanya fana, misalnya itu hal. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia itu diberi Allah hal keadaan yang namanya fana. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia punya hal, punya keadaan yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Nah, ini punya keadaan rindu lawan Allah. Inya kepingin orang tahu bahwa dia itu rindu kepada Allah. Nah, bahwa kadzab, maka itu dusta, itu bukan hal. Karena kalau orang-orang yang benar-benar halnya rindu kepada Allah, halnya itu fana daripada selain Allah, itu kada akan suka bahwa itu diketahui oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada ingin diketahui oleh manusia, lalu orang tahu, itu kada jadi soal, kada jadi masalah. Nah, orang kita ini beramal, kita beribadah, kita bersifat wara, sifat kita menyembunyikan. Nah, kita menyembunyikan. Lalu orang kan di mana? Tahunya menyambat kita ini wara, menyambat kita ini zuhud. Padahal kita kada ada berkisah dan kita kada menghendaki itu, tapi disebut-sebut orang. Nah, ini kada jadi masalah. Itu kalau disyukuri ya jadi pahala, tambah pahala ngarannya. Nah, kita sebagai ibadah kadang menghendaki orang tahu dengan ibadah ini, tahu-tahu disebut orang. Nah, kita beribadah itu kita gembira. Nah, kita gembira karena Allah menampakkan kebaikan, menyembunyikan aib kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah, itu double pahalanya. Asal jangan dalam hati ada keinginan untuk diketahui orang, itu aja. Nah, bila sudah itu ada, walaupun kada disebut-sebut, itu sudah merusak amal ibadah itu.